Kalau kalian semua pengen banget iPhone 11 tapi belum kesampaian karena budgetnya masih lumayan mahal, masih nggak ngotak ya, kayak gue aja masih mahal banget sih. Bagi gue nih iPhone 11 masih mahal lah buat orang-orang kecil kayak kita ya kan. Aduh, apalagi gue yang penghasilan cuma 300-400 jutaan seminggu tuh kayak rasanya tuh kayak berat gitu buat beli HP seharga hampir 10 juta yang varian resmi untuk sebuah iPhone 11. Pada saat video ini diupload ya, pada saat video ini diedit, nggak tahu kalau nontonnya udah kapan tahu. Tapi intinya iPhone 11 ini adalah salah satu iPhone yang paling tidak layak untuk dibeli versi gue untuk harga yang setinggi nih. Dan alternatifnya adalah iPhone SE generasi kedua. Kalau kita lihat iPhone 11 pada saat ini harga resminya itu kayak 7 juta, 8 juta, hampir ke 9 juta. Sedangkan iPhone SE ini untuk varian resminya itu lo bisa dapat di harga 3 juta sekian, hampir 4 juta. Atau 4 jutaan atau hampir ke 5 juta. Which is harganya 50% lebih murah daripada iPhone 11 yang harganya nggak ngotak. Memang iPhone SE ini cukup digoreng juga, harga cukup naik. Cuman karena fashion handphone ini kayak handphone jadul ya kan. Orang Indo tuh, orang kita tuh suka banget yang ada poni-poninya, yang ada ponai-ponainya ya kan. Yang penting gaya gitu, yang penting gengsi gitu. Dan iPhone ini nggak terlalu kegoreng karena dengan desain yang jadul gini jadi kurang laku, kurang minat lah ya orang-orang kita ya kan. Tapi anjir, dari sisi fungsi, dari sisi fungsionalnya menurut gue ini adalah salah satu alternatif yang lebih baik ketimbang iPhone 11. Pasti ada yang nanya, "Bang, kenapa lu rekomendasiinnya iPhone SE 2020? Kenapa lu rekomendasiin HP ini?" Iya, karena yang bakal gue senggol adalah si iPhone 11. Kenapa gue senggol iPhone 11? Karena handphone ini serupa tapi tak sama. Untuk iPhone SE generasi kedua dengan iPhone 11, kalau kita recap pada saat video ini dibuat, pada saat video ini diedit, harga kedua handphone ini hampir 2 kali lipat ya. Kalau lu mampu beli iPhone 11, lu pasti mampu beli iPhone SE. Hampir dapat 2 biji tuh iPhone SE-nya untuk generasi kedua. Nah, di sini untuk dari sisi spek iPhone SE jauh lebih kecil, sedangkan iPhone 11 layarnya tuh lebih besar 6,1, iPhone SE cuma 4,7, tapi lu gak bakal berasa. Gue yang sebagai user iPhone 14 Pro pun nyoba pakai iPhone SE ini selama 7 harian, hampir seminggu lebih lah. Gak ngerasa handphone ini kekecilan, ngepas aja di tangan tuh enak aja. Terus yang kedua perbedaannya kalau iPhone 11 itu udah ada kamera 2 ya kan. Dan ya udahlah, ini masalah yang hal wajar lah, nggak perlu dibandingkan. Lu yakin udah pada tahu lah, gue yakin penonton gue udah pada tahu untuk perbedaan kedua handphone ini. Tapi in real life gue kasih tahu ya, karena mungkin lu ada yang nonton video ini belum tahu kedua handphone ini bedanya apa untuk kamera. In real life, kamera iPhone 11 itu memang lebih bagus dibandingkan iPhone SE generasi kedua. Cuman kamera iPhone 11 itu lensa lebarnya ngebetein, burik banget. Mendingan Android lah untuk lensa lebar daripada iPhone 11. Jadi menurut gue prefer iPhone SE aja, nggak terlalu mahal soalnya. Dan untuk spek selanjutnya adalah perbedaan baterai. Nah, di sini gue sebenarnya lebih pilih iPhone 11 sih. Cuman mengingat harganya yang 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat iPhone SE, cuman gara-gara beda baterainya yang lebih gede dikit ya, lebih tahan lama dikit, harganya naik 2 kali lipat, mendingan beli yang lain ya kan. Banyak tuh, lo bisa beli kamera, lo bisa beli laptop, lo bisa beli tablet, lo bisa beli motor, banyak lah yang bisa lo beli untuk selisih perbedaan harganya. Nah ini nih, untuk chipsetnya sama, makanya gue bilang serupa tapi tak sama. Cuman gue kasih tahu jeleknya iPhone 11, ternyata iPhone 11 yang harga 2 kali lipat dari iPhone SE ada jeleknya ternyata ya kan. Gue kira perfect 100% gitu, makanya sangat-sangat tidak layak gitu iPhone 11 dibeli nih. Di sini kalau kita lihat gini, iPhone SE itu layarnya 4,7 inch ya kan. Itu kerapatan PPI 326. Kalau kita lihat iPhone 11 itu layarnya makin gede 6,1 inch. Tapi kerapatan PPI-nya sama 326 PPI. So apa yang terjadi in real life kalau lo pakai kedua handphone ini, iPhone 11 itu layarnya kayak lebih burik ketimbang iPhone SE. Jadi iPhone SE itu layarnya lebih tajam lah, ibarat katanya gitu kalau dibandingkan dengan iPhone 11 ini. Aduh, tapi gue yakin, bang, gue lebih prefer ke iPhone 11 sih bang. Kenapa lo rekomendasiin iPhone SE? Orang gue mampu sih beli. Ada lagi mungkin penonton gue yang lagi nonton video gak jelas ini, bang, gue tetap prefer iPhone 11 bang, soalnya iPhone SE itu bla 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 bla. Oke. Mungkin lo pengen berasa kayak circle ngap-ngapan iPhone kali ya, jadi layak kali ya lo pakai iPhone 11 kali ya. Dan kayak jijai gitu pakai iPhone SE generasi kedua ini karena layar poni, nggak gengsi. Kalau dipakai di tongkrongan tuh kelihatan jadul ya kan. Nggak apa-apa sih menurut gue, tapi ya balik lagi lah ke masing-masing. Kalau seandainya lo pengen pakai iPhone untuk pengen gaya, pengen dilihat pacar lo, cewek lo, cowok lo, selingkuhan lo ya, istri siri lo di luaran sana, video ini nggak cocok sama sekali. Tapi kalau lo bukan ngejar gengsi, ngejar fungsional, ya udah tonton dulu. Nah,
Kalau masih jijai sama iPhone SE generasi kedua, oke, sikat langsung ya kan. Ini masih satu lini terbarunya sama lineup iPhone 14. Mamam tuh. Udah satu klan ya kan sama iPhone 14 nih untuk strata produksinya. iPhone SE generasi ketiga di bawah iPhone 14 plus sedikit ya kan kedudukannya. Anjir, apa tuh iPhone 11 nggak kelihatan di situ. Nah, untuk dari sisi spek gila sih iPhone SE ini kalau ditanya harganya, kalau lo mampu beli iPhone 11, lo mampu beli iPhone SE generasi ketiga ini. Menurut gua anjir, ini nggak bisa diperdebatin sih mulai dari apapun itu. Coba gue jelasin sedikit-sedikit lah. Untuk perbedaan daya tahannya pun ini lebih meningkat, lebih irit iPhone SE generasi ketiga ini ketimbang iPhone SE generasi kedua. Kenapa? Karena chipsetnya juga lebih ramah saat penggunaan dayanya. So kalau untuk perbedaan chipset lo lihat sendiri, chipset A15 yang dipakai iPhone 13 Pro cuy, sedangkan iPhone 11 tuh chipset cuma 13, langsung disikat lo downloading game yang kelas berat semua disikat. iPhone 11 berasa lemot kalau lo udah pakai iPhone SE generasi ketiga. Tapi gue jijik bang, gue tetap iPhone 11 lah pokoknya. Yaudahlah, nyerah sih gue. Gue udah nggak bisa ngerayu lo lagi kalau udah lo tetap prefer ke iPhone 11. Cuman gue udah kasih 2 rekomendasi ya kan. Oke, lanjut. Kita ngebahas iPhone SE generasi kedua dulu nih, alias iPhone SE 2020. Untuk dari ukuran iPhone SE ini sama iPhone 7 sama iPhone 8 itu jelas nggak ada beda sama sekali. Ini kalau dikomparasi dengan iPhone XR, ukurannya kira-kira bedanya segini lah. Tapi gue belum ngebandingin ya. Entah udah atau belum sih gue buat video. Kayaknya belum deh. Mungkin next video gue bakal coba buat deh komparasi antara iPhone XR dengan iPhone SE 2020. By the way, yang lagi lu lihat ini gue main barang-barang yang di sini nih barang resmi Indonesia semua ya. Lo bisa lihat sini untuk iPhone SE generasi kedua ini, yang gue pegang ini versi resmi Indonesia itu harganya itu mungkin kalau di pasaran 4 jutaan gitu. Tapi worth it lah, IMEI aman, semua aman. Lo gak perlu cek IMEI-nya Kemenperin atau gak, karena ini resmi Indonesia. Sekarang ngomongin soal kamera, gue gak ngasih hasil tes yang bla 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 gimana gitu. Cuman kalau dikomparasi, handphone ini tuh miskin fitur ya kalau dibandingkan dengan Android. Cuman harus kalian ketahui, untuk jepret-jepret asal-asalan pun hasil dari kamera iPhone SE ini gila banget. Dan lebih parahnya lagi, kalau lu nanya bang untuk hasil video rekamannya kira-kira disetarain sama Android apa ya, gue berani taruhan deh sama lu. Kalau masalah video quality, gue berani adu iPhone SE yang harga cuma 3 juta 4 juta ini diadu sama Android yang harga 10 juta pun gue masih megang iPhone SE 2020 ini. Gila ya kan, untuk hasil perekaman video gila banget ini HP. So gue juga lebih prefer ke handphone ini ketimbang iPhone 11 juga, karena memang handphone ini kayak bandel gagah aja gitu ya kan, koko kecil gitu, imut banget. Nah tapi jeleknya iPhone SE ini baterai consumptionnya ya, kalau kita lihat dari speknya tadi video playbacknya cuma 13 jam gitu. So kita nggak bisa ngarepin banyak, cuman banyak banget kompensasi yang dikasih sama harga yang dikasih. Menurut gue ini bukanlah suatu hal yang minus, menurut gue ini bukan kekurangan. Ya lu wajar lah, cincai lah dengan harga yang murah, lu masa mau perfect baterainya gede dan lain-lain itu kayak susah gitu. Apalagi ditambah lagi dengan harga resmi. Untuk harga resmi di harga 4 jutaan gitu, menurut gue untuk sebuah iPhone SE 2020 ini masih sangat layak banget dipakai menurut gue, meskipun baterainya agak sedikit boros. Dan ngomongin soal layar, nah layar handphone ini ya, kalau lu masih belum percaya kata gue, kalau lu dapat iPhone SE 2020 apalagi resmi Indonesia yang IMEI-nya udah terjamin aman, lancar, jaya, lanjai gitu. Kalau lu tanya bang layarnya kira-kira lebih bagus daripada iPhone berapa? Gua bilang sekali lagi, iPhone SE 2020 ini kalau lu beli, dia tuh lebih murah daripada iPhone XR. Cuman layarnya lebih bagus iPhone SE ini dibandingkan iPhone XR. Terus iPhone SE ini lebih murah daripada iPhone 11. Cuman layarnya lebih bagus iPhone SE ini yang lagi lu lihat ini ketimbang iPhone 11 yang harganya hampir 2 kali lipat iPhone SE yang lagi lu lihat ini. So menurut gue untuk layar juga no debat. Ini adalah the real Apple pada saat ngebuat iPhone SE ini nggak di-cutting, nggak dipotong-potong kualitasnya. Makanya nggak heran sampai bisa ngalahin layar iPhone 11, iPhone XR tuh masih disikat mereka semua dengan kualitas layar yang ada di iPhone SE generasi kedua ini. Untuk tampak dari samping, gue nggak bisa cerita banyak ya, karena kalau lo udah biasa megang iPhone 8, ya mostly iPhone 8 sih, ya karena belakangnya kaca, ya lo bakal ngerasain feel yang sama di iPhone SE generasi kedua dan ketiga ini. Dan kalau dilihat dari bagian bawah, di bagian atas, semuanya sama aja, nggak ada yang beda-beda, nggak ada lubang-lubang baru gitu, nggak ada, semuanya sama. Jadi kalau lu udah punya softcase iPhone 8, lu upgrade ke iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi ketiga, itu sama aja. Untuk bagian tombol-tombolnya semuanya sama, klik-kliknya tuh feel premium banget, nggak yang dikurang-kurangin. Gini loh, Apple itu ngeciptain iPhone 8 itu
kasta flagship ya. Kalau iPhone XR itu kayak ada di murah-murahin, iPhone 11 juga kayak ada di murah-murahin, jadi kayak ada di pangkas gitu. Tapi kalau lo megang iPhone SE 2020 ini kayak bener-bener device-nya Apple gitu. Kayak bukan Apple rasa Android gitu. Kayak bener-bener the really truly iPhone yang bener-bener rasa flagship. Jadi menurut gue anjir, apalagi dengan adanya home button ya, home button ciri khas Apple pada zaman kejayaan zaman batu ya kan, anjir. Gue suka banget sama home button yang ada di iPhone SE ini. So menurut gue ini adalah salah satu pilihan yang bijak untuk dipilih ketimbang iPhone 11 karena generasi 11 menurut gue masih bisa disikat, performanya masih bisa dipukul rata performanya dengan harga yang lebih murah ya, hampir setengahnya lebih murah daripada iPhone 11 ya. Lo tinggal pilih iPhone SE generasi kedua ini. Mau ngelakuin apapun di iPhone SE ini gila banget, enak banget. Gue aja masih speechless ya, yang biasa daily pakai iPhone 14 Pro, gue coba switch semingguan pakai iPhone SE yang harganya cuman murah meriah ini, gila. Gue ngerasa nyaman banget main sama handphone ini, jujur. Swear gue, sumpah ini handphone gila banget sih. So menurut gue iPhone SE generasi kedua untuk di tahun 2023, sumpah ini HP it's still worth it to buy.